Oke guys, welcome back to my channel Bung Jasintus. Apa kabar teman-teman semua, rekan-rekan semua, para subscriber Bung Jasintus. Semoga teman-teman semua senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Sang Khalik Agung, pemilik alam semesta di tengah pandemi COVID-19. Geng semua, tentu teman-teman semua, para subscriber, rekan-rekan, pemirsa semuanya mungkin sudah menonton video yang tengah viral di jagat maya, yang menghebohkan jagat maya, yang menjadi polemik panjang di grup-grup WA, di grup Facebook, yaitu gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Malaka. Baik gengs, hari ini kita akan berbicara tentang itu. Kita akan menyajikan persepsi kita sebagai kalangan aktivis mahasiswa. Bagaimana kita punya ide, gagasan, bukan sanggahan ya, tapi bagaimana kita menyikapi gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Malaka. Karena banyak ya terjadi perdebatan panjang, polemik panjang di grup-grup WA, Facebook. Terjadi pro kontra, artinya bahwa demonstrasi yang digelar oleh tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 menuai pro kontra. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, ikuti terus. Guys, saya salah satu aktivis mahasiswa. Saya juga sering pimpin demo, sering turun ke jalan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan berkaitan dengan gerakan demonstrasi yang dilakukan tenaga kesehatan Malaka di tengah pandemi COVID-19, menurut saya satu hal yang harus dipertanyakan, satu hal yang patut dipertanyakan, kenapa seketika mungkin tenaga kesehatan Malaka bukannya menangani pasien-pasien di rumah sakit, tapi malah menggelar aksi demonstrasi. Ini masih menjadi pertanyaan publik, masih menjadi pertanyaan netizen di media. Kebenarannya seperti apa, kejelasannya seperti apa, kausalitasnya seperti apa, sehingga dapat mengakibatkan demonstrasi dari tenaga kesehatan Malaka yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Malaka. Ternyata guys, sahabat-sahabat Bung Jasintus, setelah kita melihat polemik panjang di grup-grup WA, salah satunya grup Fox NTT dan juga grup WA sahabat Anstaulin, terjadi polemik panjang. Ternyata dari polemik panjang yang terjadi di grup-grup WA, katanya itu setelah ditelisik, setelah ditilik, bahwa ternyata pemicu terjadinya demonstrasi dari tenaga kesehatan Malaka itu karena melalui peredaran video yang tengah viral di grup-grup WA. Saya pun masih bingung sebagai mahasiswa, sebagai aktivis mahasiswa. Saya tidak menvonis apakah nakes ataukah pihak yang mereka menuntut melakukan ini itu, atau apalah yang menjadi konsumsi publik. Tapi setelah menonton video itu teman-teman, setelah menonton video ini seharusnya kita mencari tahu kebenarannya. Karena dalam video itu terjadi kerumunan massa antara nakes dengan beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Malaka yang saat itu berkunjung ke RSPP Betun. Tujuannya apa? Itu urusan dinas. Tapi yang jelasnya kita menonton video itu. Jadi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa kita jangan mudah terprovokasi, jangan lengah, jangan mudah percaya dengan isu-isu yang tidak mendasar, persoalan-persoalan yang tidak berdasar, isu-isu yang diduga provokatif. Cari tahulah dulu kebenarannya, telisik baik-baik kejelasan informasinya, barulah kita memvonis, menilai dan menyikapi.
supaya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Melaka tetap terjaga dan tetap terjalin. Baik, kita kembali ke demonstrasi yang menuai pro kontra di mata publik khalayak. Video itu jika kita menonton dengan seksama, dengan cermat, kita menonton video itu dengan baik-baik, penuh konsentrasi, maka kita akan tahu siapa yang berteriak di samping, siapa yang teriak di samping kiri dan kanan, siapa yang berteriak di depan dan belakang. Pak, saya tidak membela oknum anggota DPRD yang diduga melecehkan profesi nakes. Saya juga tidak menyalahkan demonstran. Saya juga orang jalanan, anak jalanan yang sering pimpin demo juga. Tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa kita tidak boleh terprovokasi, ya. Jadi sebagai masyarakat kita tidak boleh terjebak, ya, dalam ruang kejelihan, ya. Sebagai masyarakat kita tidak boleh terlengah. Sebagai masyarakat kita tidak boleh mudah percaya pada isu-isu provokatif, apalagi isu politis yang tujuannya memecah belah tali persaudaraan kita, ya, peradaban di tengah-tengah masyarakat Melaka. Baik, kemudian sebagai aktivis saya juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak membela oknum yang diduga melecehkan profesi tenaga kesehatan. Saya juga tidak membela demonstran dari tenaga kesehatan. Tapi maksud saya di sini, cobalah kita supaya sama-sama mencari tahu kebenarannya. Jangan sampai hanya karena kesalahpahaman, hanya karena ada skenario yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga kesehatan menjadi renggang. Nah, hal itu akan berdampak pada peradaban sosial kemasyarakatan, ya. Apalagi isu yang beredar, bahwa demonstran pun mengancam untuk melakukan mogok kerja selama 1 minggu. Nah, hal ini bagi saya satu hal yang sangat lucu, ya, jika sampai dilakukan. Bagaimana dengan nasib pasien? Ya, bagaimana dengan nyawa masyarakat yang tengah membutuhkan pertolongan dari tim medis? Nah, hal itu seharusnya tidak boleh dikeluarkan di hadapan publik. Nah, jika kita lakukan hal itu, kita sedang mempertontonkan ketidakdewasaan kita, ya. Jika hanya masalah profesi dilecehkan, ya cari tahu kebenarannya. Memilih jalur lain. Misalnya terjadi pelecehan terhadap profesi tenaga kesehatan, ya silakan buat laporan dan lapor ke polisi. Dengan sertakan bukti yang otentik, ya, bukti yang valid, bukti yang akurat, bukti yang mendasar, supaya kemudian polisi menyelidiki apakah benar atau tidak. Ya. Karena yang bisa menyelidiki persoalan-persoalan seperti yang hanya bisa dilihat, didengar dari video yang beredar, itu hanya polisi yang mampu menyelidikinya. Kemudian, hal lain lagi yang mau saya sampaikan, bahwa secara pribadi mengapresiasi gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Melaka. Ya, itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Kita hargai itu, kita apresiasi. Namun pertanyaannya di sini, kenapa di tengah pandemik bukannya kita menangani pasien, tapi malah kita menggelar demonstrasi? Satu hal yang menjadi polemik, menjadi perdebatan panjang sampai hari ini, sampai saat ini adalah demonstran menggelar demo dengan menggunakan fasilitas, ya, fasilitas negara. Salah satunya itu adalah ambulans. Ya, satu hal yang sedikit lucu sih menurut saya, ya, kita menggunakan fasilitas negara, berdemo lembaga negara. Artinya pernyataan konkretnya begini, pikiran orang awalnya begini, plat merah, demo plat merah, ya, ASN, demo ASN. Ini pikiran awam, ya. Ya. Ambulans fungsinya apa? Jadi sebagai alat transportasi untuk menjadi transportasi untuk memuat pasien, orang-orang yang jatuh sakit, tersedia peralatan medis. Nah, bukan digunakan untuk menggelar demonstrasi. Itu bukan milik kita, itu milik negara, ya.
satu hal yang lucu ya. Ini dalam persepsi saya saja ya, karena saya juga sering ya tidak banyak seperti teman-teman yang demo ya, tidak banyak seperti teman-teman tenaga kesehatan yang menggelar demonstrasi kemarin, tapi saya juga pernah turun jalan menggelar demonstrasi, juga pernah pimpin demo ya, meskipun tidak sebanyak jumlah seperti teman-teman tenaga kesehatan, tapi fasilitas negara dalam kacamata saya tidak dipergunakan untuk menggelar demonstrasi, apalagi ambulans yang menjadi alat transportasi untuk memuat pasien ya. Kemudian saya menduga saja jangan sampai teman-teman demonstran, teman-teman tenaga kesehatan dijadikan sebagai tameng kepentingan sekelompok orang ya. Saya secara pribadi sangat mendukung gerakan teman-teman tenaga kesehatan. Saya sangat apresiasi. Hal itu harus dilakukan. Kita mendidik penguasa dengan perlawanan. Ya. Jika salah ya kita hajar. Jika benar ya kita dukung. Itu yang menjadi pikiran emas yang harus kita miliki. Yang harus kita pelihara. Supaya kemudian perubahan Melaka yang kita impikan, idam-idamkan selama ini dapat tercapai. Tapi jangan sampai kemudian teman-teman tenaga kesehatan dimanfaatkan ya. Apalagi dalam masa pandemi juga menyelesaikan pesta demokrasi. Jadi apalagi saat ini masih proses gugat menggugat, sudah ada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi ya, dan tanggal 1 ini akan dilanjutkan. Ini saya menduga saja jangan sampai ini ada unsur politis ya yang sengaja dimainkan oleh politisi-politisi tertentu ya, yang bersembunyi di balik layar gerakan tenaga kesehatan ya. Saya tidak menuduh ya, tapi saya menduga saja jangan sampai teman-teman tenaga kesehatan yang gagah, berani, perkasa mendirikan keadilan, menuntut nama baik hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Kemudian saya juga mau menyampaikan, saya aktivis mahasiswa. Jika sampai memang benar-benar terbukti ada pelecehan profesi, ya ini kasus kemanusiaan. Jika sampai ditelisik, diselidiki terjadi pelecehan profesi, benar oknum yang dituntut, ya oknum yang dituntut melakukan pelecehan nama baik, pelecehan profesi, maka saya pastikan saya akan membangun kekuatan konsolidasi mahasiswa, aktivis-aktivis gerakan untuk sama-sama kita memperjuangkannya. Ya, ini konsistensi. Salah ya salah, benar ya benar. Supaya kemudian tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penguasa terhadap masyarakat. Artinya di dalam hidup kita tidak harus saling merendahkan. Masing-masing memiliki profesi, tapi kita mampu saling menghargai profesi dari setiap orang. Tidak boleh saling merendahkan. Ini pesan dari video singkat ini. Kemudian saya lanjut sedikit mengenai pemberitaan media. Ya, pemberitaan media pun kadang membuat bingung para pembaca yang saat itu tidak ada di lokasi. Ya, harusnya media menjadi penyaring informasi, ya penyaji informasi, harusnya memberitakan hal-hal yang faktual, yang sesuai realita yang terjadi. Jangan sampai media yang satu memberitakannya lain, media yang satu memberitakannya lain. Hal ini akan membuat kita, masyarakat, publik, netizen juga akan semakin bingung. Karena pemberitaan media pun terjadi pro kontra. Sama halnya perdebatan polemik di grup-grup WA dan grup-grup Facebook. Nah, artinya konkretnya bahwa gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu menuai pro kontra. Ya, jadi kasusnya juga belum ada kejelasan, kebenarannya belum kita temukan, tapi pesan dari saya dari video ini juga, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang mungkin sengaja, yang mungkin diduga dimainkan oleh beberapa kelompok orang
untuk kepentingan sepihak. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan. Kemudian semoga kebenaran tetap cepat diperlihatkan supaya ada terang benderang dan supaya kita tidak boleh saling berdebat panjang soal hal ini. Dan semoga teman-teman tenaga kesehatan mampu menahan emosi, mengendalikan diri supaya kemudian kembali bekerja menangani pasien COVID-19 dan juga pasien yang mengidap penyakit-penyakit lain, ya, pasien-pasien yang mengidap penyakit lain, memberi pelayanan kesehatan sebagai tenaga medis, ya, karena kalian adalah garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Ya. Jadi hanya itu saja. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya, dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu dapat video-video terupdate dari channel Bung Jasintus. Oke guys, salam perjuangan, panjang umur perlawanan, merdeka!